acara ibu-ibu makan bajamba dalam rangka pengangkatan Datuk Bandaharo. Ibu-ibu yang datang bawa beras pakai kambuy. Ibu-ibu yang datang dari mana saja ya, Bu? Dari kampung sini seluruhnya, tapi banyak juga datang dari daerah-daerah lain, dari Jakarta, Medan, banyak keluarga, semua ada di mana-mana. Setelah mereka datang, apa acara selanjutnya? Acara selanjutnya makan bejamba. Apakah itu cuman kaum ibu-ibu saja, Bu? Ibu-ibu, nanti kaum bapak-bapak habis sholat zuhur. Apa makna filosofis dari acara ini? Ini kebersamaan. Kebersamaan maksudnya kumpulkan anak kemenakan kaum Datuk Bandaharo. Aku tadi gini nggak mau. Gimana perasaan Ibu melihat budaya Minang ini? Saya sangat dengan kagum dan bangga dengan budaya Minangkabau kita, dan cara makannya juga kami tadi baru pertama kali udah umur 60 tahun lebih, baru sekali ini makan bejamba itu buang-buang. Itu memupuk kebersamaan. Dan piringnya antik. Makna pengangkatan dari Batagak Gala dari Datuk Bandaharo Pesukuan Sekumbang yang Salapan Hindu, khususnya di Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makna Batagak Gala itu adalah bahwa sepakat kaum seluruh anak kemenakan lah bayoyo dalam istilah di Koto Gadang, yaitu babisi-bisi kami. Sehingga sepakatlah parikah-parikah dari seluruh yang lah menyetujui bahwa akan menegakkan dan menyeruangkan Gala Datuk yang lah balipek dari Datuk sebelumnya. Tugas dari Datuk itu sendiri, yang pertama sekali beliau bisa menjalankan amanah yang telah dipikulkan oleh anak kemenakan. Di antaranya mampu memelihara harta pusaka, mampu menjalankan segala tugas dan kewajiban mulai dari anak kemenakan dan juga teritorial kampung halaman, masalah tanah, sawah, dan juga mampu menyelesaikan apapun persoalan. Kunci-kunci itu maknanya bahwa seorang datu itu adalah juru kunci dari kaumnya. Jadi dia memegang kunci atau tanggung jawab dari apa yang sudah diserahkan oleh keluarga dan kaumnya. Jadi maknanya kita itu memegang tanggung jawab. Kampung Gadang ini, di sanalah nanti akan ada acara sakral yang berikutnya, yaitu memberikan kesepakatan secara adat istiadat persambahan, dan mana nenek mamak semuanya menerima segala kelebihan dan kekurangan Datuk. Indah tato tabilang gala salam jemaah menyudahi. Kebesaran tentang seorang pengulu di sebuah kaum, nah itu persoalan warisan sako. Artinya seseorang untuk mendapatkan gelar kepenguluannya itu atau gelar datuanya itu harus menurut waris yang telah ada di dalam suku tersebut atau di dalam buah pawinya atau dalam Hindunya, misalnya dengan suku Koto, suku Jamba, suku Pili dan sebagainya itu. Nah, antara satu suku dengan suku yang lain itu nggak boleh, nggak bisa dia mengambil gelar kebesaran dari sebuah kaum yang lain.
Kemudian fungsi dari pinggan atau piring besar itu memperlihatkan nilai-nilai kebersamaan. Ada nasi, ada lauk pauk, dan sama-sama dinikmati. Jadi artinya nanti setelah itu akan adalah nilai filosofi di situ bahwa dalam satu kelompok yang telah menamakan dia satu adat, dia hidup serasa, semalu, setuntut, sepembayaran. Ini menurut istilah di Minang. Karena alah tibo di ketika makan, permintaan silang dan bapangka kerajonan bapokok, kok tangan minta dibasuh, nasi minta disantap, air minta diminum. Kan begitu mana tuh aku datuk bagi lagi. Mana ngaka tuh aku datuk tadi, lasanang rasa hati, sajuk rasa kira-kira. Ndak doh, pemulai saja kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nak namakan lomba itu tujuannya juga adalah untuk mengumpulkan kok jauh hanya menjadi dakik, kok berdakik bertambah lekatnya untuk bersilaturahim. Nah, itu tujuannya. Lauk yang besar itu menampakkan bahwa dalam melaksanakan hal semacam itu atau pesta semacam itu jangan kesannya nanti kita dikata orang pelit. Nah, cuman nuansanya nanti tentu kita memakan itu kalau sebisanya tentu harus dihabiskan karena sesuai dengan adat dan agama al-mubadir ikhwan syaitan itu al-mubadir itu adalah sahabat setan. Dalam acara Kampung Gadang itu acaranya tertutup, itu hanya dihadiri oleh inyak, ibu yang tertua, tungganai, dan juga orang-orang yang dekat dari Datuk Bandaharo. Itulah yang disebut dengan Sumpah Datuk. Jadi Sumpah Datuk itu dibacakan oleh Datuk itu sendiri. Itu merupakan suatu yang sangat sakral dan itu betul-betul menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam acara Bakampung Gadang. Kalau kita dokumentasikan secara visual, nanti akan menimbulkan suatu hal image yang tidak baik. Jadi setelah acara sumpah itu, barulah nanti Datuk itu diantarkan ke Nenek Mama 24 dan bisa duduk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau nanti disahkan oleh Nenek Mama 24 dalam acara Bakampung Gadang, maka di acara pelepasan Nenek Mama di saat selesai acara, Datuk Bandaharo pada waktu itu dia langsung mengambil posisi untuk membuka bendera yang sudah dibuka kemarin. Alhamdulillah, itu berarti bahwa telah bertambah Nenek Mama yang selama ini 23, sekarang sudah menjadi Nenek Mama 24. Gemeter tuh. Celana jauh. Marak Kabau. Tujuannya untuk memberi tahu kepada masyarakat banyak bahwa ternyata Angku Datuk Bandaharo memiliki jiwa sosial dan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap masyarakat, terutama sekali kepada anak kemenakan. Dengan demikian, masyarakat otomatis merasa senang dan ikut dalam artian melanjutkan seni atau kebudayaan Minangkabau khususnya di Kota Gadang untuk melestarikannya.
kabau itu disembelih lebih kurang jam 4 pagi. Di waktu kabau itu dipotong, gong langsung berbunyi. Itu menandakan seluruh anak nagari akan mendengar bunyi gong. Oh, ternyata Datuk Bendaharo kerbaunya sudah dipotong. Berarti besok kita akan melaksanakan ayat dokti. Sehingganya anak kemanakan besok siap untuk datang semuanya sekampung. Setelah disembelih pertama, maka daging sepawo namanya besok pagi sesudah disembelih, maka diserahkan yang pertama sekali ke rumah istri Datuk. Sedangkan kepalanya ditaruh di atas meja, di atas plastik atau di kain kuning, maka kepala itu dipajang sehingga siapa yang naik ternyata inilah bahwa prosesi penyembelihan itu betul-betul ada sebagai bukti. Istri Datuk Bendaharo ini kan berada di rumah orang tuanya. Jadi dari pihak rumah Datuk Bendaharo nanti akan ada utusan yang akan menjemput ke rumah istri beliau tersebut. Nah, di sana utusan yang menjemput ini tentu diterima pula oleh keluarga istri itu. Nanti baru istri Datuk Bendaharo itu akan kami bawa ke rumah kami di mana akan ada acara prosesi pengangkatan datuk tersebut. Dijemput itu dan berjalan kaki. Setelah dijemput itu, maka istri Datuk itu akan menjadi tuan rumah untuk menerima tetamu yang datang. Jadi sifatnya dia menjadi tuan rumah saja. Sementara pada siangnya akan ada prosesi pengangkatan Datuk. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Sudah kau jumbo. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat syukur selamanya Allah lah berkehendak. Alik nagari atas nama Datuk Bendaharo. Panik tibo, tak lama paniang pun datang. Nam dari wakanda di tonggo. Masudi hari nan tadi ambo lah bayi je berundangan tuangku lah tinggal. Soalnya kini tu jalan tu bayi kata ibu hati kami silang bangga kali dah untuk. Aku lang maklum tu pakai tahu kau kan harus pakai begitu langsung. Kenapa itu pun dulu? Saya kira tu. Tunggu dulu. Jadi nanti tuan pula kayu dia menang bola tinggal di rumah. Kau boleh ikat tu bersama dia kalau kayu kan kau pakai tidak mama itu solusinya. Jelas tuanku asal minta kabulia. Bahwa persoalan adat di Minang atau budaya di Minangkabau itu ada 4 bahagian namanya. Ada adat nasabana adat, kemudian ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradat, kemudian adat istiadat. Nah, nyangkut dengan persoalan atau tema kita tentang Angkatan Pengulu itu adalah persoalan adat yang teradat. Bagaimana kesepakatan nagari itu, sistem pelaksanaan pengangkatan seorang pengulu itu, dialah yang punya, dialah yang bikin aturan, dialah yang melaksanakan, namun tidak menyimpang dari persoalan bagaimana yang telah digariskan oleh tokoh legendaris di Minangkabau itu yang namanya Datuk Ketamangguanan dan Datuk Perpatihan Nasabana.
Datuk Bendahara kami itu sudah lebih dari 80 tahun terbanam istilahnya. Jadi sudah lebih dari 80 tahun belum ada lagi pengganti dari Datuk Bendahara yang terakhir. Dan itu memang merupakan suatu hal yang sulit bagi kami karena tidak gampang untuk memilih datuk penggantinya. Banyak alasan atau banyak kriteria menentukan seorang datuk itu. Antara lain tentunya yang paling penting adalah yang bersangkutan itu bersedia untuk menjadi datuk. Karena ada panggilan dari dalam diri saya sendiri ingin untuk mengabdikan diri saya kepada Kota Gadang, kampung halaman dari ibu saya. Dan juga memang saya merasa kalau tidak kita siapa lagi yang akan meneruskan tradisi ini dan juga untuk membangun kampung Kota Gadang ini. Karena seperti kita ketahui, Kota Gadang ini sebuah kampung kecil di Sumatera Barat tetapi sangat kaya akan tradisi. Dan saya kira sangat baik bagi kita untuk bisa mempertahankan tradisi ini. Secara filosofi Batabi Ure itu adalah sebenarnya menampakkan bahwa seorang ulama itu memiliki kepekaan sosial atau kepedulian. Di antaranya diwujudkan salah satunya dengan Batabi Ure bahwa nenek mama itu suka membantu mama dari yang tambah menggunakan pisau tajam.